Shalom saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mer Atok di channel saya. Video kali ini saya akan berbicara tentang GBI Glow bukan anak emas Sinode GBI. Sekali lagi, topiknya adalah GBI Glow bukan anak emas Sinode GBI. Seperti kita tahu bahwa GBI Glow ini digembalakan oleh Pendeta Gilbert Lumuendong, dan beberapa waktu lalu kita tahu ada berita yang kita lihat di YouTube, dan saya juga sempat berikan tanggapan berkaitan dengan pandangan Tritunggalnya Pendeta Gilbert yang menurut Pak Joshua Teu sama yang tertuang dalam kredo GBI Glow. Dan kemudian saya karena kenal Pak Gilbert, jadi enaknya saya tanya beliau langsung apakah beliau punya pandangan seperti itu. Lalu seperti yang saudara tahu, beliau kirim satu video yang saya sudah buat di dalam video sebelumnya. Di situ memang beliau untuk sekarang ya, saya lihat memang pandangannya satu Allah tiga pribadi, satu hakikat tiga pribadi. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan juga bahwa saya sering mendengarkan khotbah Pak Gilbert, tapi jujur memang khotbah-khotbah Pak Gilbert yang beredar luas dan dulu saya sering ikuti itu, beliau memang lebih bahas hal-hal sederhana ya, yang praktis-praktis. Saya kurang mendapatkan khotbah-khotbahnya Pak Gilbert yang bersifat doktrinal seperti Tritunggal dan lain sebagainya. Bukannya tidak ada ya, tapi kalau Tritunggal sendiri memang kita kurang mendapatkannya. Makanya waktu itu sebelum membuat video tersebut, saya tanya ke Pak Gilbert dulu, atau minta ke Pak Gilbert apakah Bapak punya semacam video supaya ada dasar untuk saya bikin video begitu. Dan kemudian beliau kirim video, dan waktu beliau kirim video buat saya itu juga beliau kasih tahu bahwa akan ada pertemuan dengan sinode ya, atau di BPH ya, di BPH GBI. Dan hasil dari pertemuan tersebut beberapa hari lalu Pak Gilbert kirim kasih saya. Ini ada di WhatsApp saya, beliau kirim, lalu saya tanya apakah saya boleh bikin video dari hasil pertemuan ini Pak Gilbert. Lalu Pak Gilbert bilang boleh hambanya, beliau hanya balas begitu. Nah saudara, menarik bahwa terlepas ada atau tidak perubahan pemahaman dari Pak Gilbert tentang Tritunggal, tapi saya melihat seperti tema yang saya buat bahwa memang ini pelajaran saja buat kita sih. Saya bukan pendeta GBI, tapi Bapak Ibu sudah tahu konsekuensi pendeta-pendeta hamba Tuhan zaman sekarang, di mana media sosial begitu berperan sehingga siapapun Anda dan saya harus siap diri kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, saat kita berkhotbah, saat kita mengajar, saat kita menyampaikan sesuatu. Konsekuensi yang tidak bisa dihindari ialah bahwa sekarang orang bisa menanggapi, memberi masukan, membantah, mendebat kita. Itu adalah konsekuensi, dan orang pendeta hamba Tuhan yang mau bermain di media sosial tidak bisa tidak. Seperti siapapun, bukan cuma pendeta ya, mau artis, mau segala macam. Seperti salah satu video di channelnya Pak Gilbert misalnya, ketika Pak Gilbert bikin tentang Deddy Corbuzier, jangan bikin sensasi, itu kan hanya dari Instagram ya. Kalau tidak salah dari Instagramnya Deddy Corbuzier, lalu kemudian Pak Gilbert bikin video. Nah, tapi ya itu contoh saja. Tapi saya tetap, karena saya kenal Pak Gilbert, ya alangkah enaknya kan kita tanya dulu begitu toh. Beliau sampai kirim kasih saya hasil pertemuan beliau dengan BPH, itu membuktikan beliau menganggap saya sebagai salah satu mitranya beliau.
Nah, setelah beliau mengiyakan saya boleh membuat video ini, saya lalu berpikir bahwa apa ya topik yang pas gitu loh. Saya baca suratnya lalu saya dapatlah ide tadi bahwa GBI Glo bukan anak emas dari Sinode GBI, bukan. Kenapa? Karena dari hasil pertemuan yang dihadiri oleh kurang lebih 12 hamba Tuhan ya. Ini suratnya jelas 12 hamba Tuhan, mulai dari ketua Sinode GBI sendiri, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan banyak sekali petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat dalam Sinode GBI. Nah, agenda pertemuan tersebut adalah klarifikasi tentang pemahaman Tritunggalnya yang tertuang dalam Kredo GBI Glo. Dan dari hasil pertemuan itu, saudara-saudara, saya lihat memang sebagai orang tua bagi Pak Gilbert dan GBI Glo, Sinode GBI luar biasa. Dan ini intern GBI. Ya seperti inilah kalau kita lihat di YouTube kan orang sebebasnya ngomong segala macam toh. Tapi ini intern GBI di mana Pak Gilbert ada dalam naungan Sinode GBI dan memang harus tunduk. Seperti saya ada dalam naungan Sinode GSJA, saya harus tunduk. Kalau Sinode panggil saya pernah beberapa kali dalam pengalaman pelayanan saya ada salah-salah, jujur ini loh saudara. Dan itu dipanggil, dinasihati, ditegur, dibikin surat segala macam. Jadi memang apa ya, kita harus dengar-dengaran. Jadi tidak ada anak emas saudara-saudara di sinode kami misalnya. Nah saya lihat hal yang serupa terjadi di Sinode GBI ketika mereka bertemu dengan Pendeta Gilbert sebagai anaknya mereka tentunya ya. GBI Glo kan anaknya Sinode GBI Indonesia. Lalu dari hasil itu yang paling menarik bagi saya adalah hasil di poin keempat. Saya baca buat saudara-saudara. Hasil poin keempat dikatakan, namun untuk menghindari kemungkinan pemahaman yang tidak sejalan dengan pengajaran GBI, maka BPH GBI memerintahkan, garis bawahi, memerintahkan Pendeta Gilbert Lumuendong tidak lagi menggunakan Kredo GBI Glo dan selanjutnya menggunakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi lengkap atau versi ringkas. Nah, soal kredonya GBI Glo saya memang tidak minta kepada Pak Gilbert ya. Saya pikir itu intern lah, orang tua dan anak begitu loh. Tapi kalau sampai poin keempat berbunyi GBI Sinode memerintahkan kepada anaknya, yaitu Gembala Sidang GBI Glo, untuk tidak lagi menggunakan kredo tersebut karena takut menimbulkan pemahaman yang salah. Kan di bagian-bagian sebelumnya memang ada alasan Pendeta Gilbert bikin kredo tersebut dengan tujuan supaya jemaat lebih mudah mengerti dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana orang tua dan anak ya, setelah diteliti, diperiksa, lalu ada perintah. Nah makanya saya pikir bukan anak emas seperti kasusnya Pak Joshua Teo. Kan Pak Joshua Teo itu memang tidak mau merubah. Nah Pendeta Gilbert beliau kirim kasih saya, artinya bahwa beliau mau rubah kredo tersebut karena ini perintah sinode. Nah apa yang saudara pelajari dari sini? Kalau Pak Joshua Teo dia tidak mau. Beliau mempertahankan, Pak Joshua mempertahankan bahwa ajarannya itu ya tentang satu alat tiga manifestasi itu tidak bisa diganggu gugat. Dan Pak Joshua pernah mengatakan Pak Gilbert pemahamannya mirip atau sama. Nah, memang beberapa YouTuber saya lihat mereka juga ada kutip khotbah Pendeta Gilbert yang lama dan memberi penekanan yang sama. Nah, kalau begitu saya melihat bahwa ya sudah, kita positive thinking bahwa ini ternyata ada perubahan di sini. Kalau memang demikian ya Pak Gilbert nonton ini juga tidak apa-apa, karena bagi saya hamba Tuhan dengan pengaruh seperti Pak Gilbert yang Tuhan pakai dari muda sampai sekarang, Tuhan yang pakai Pak Gilbert, bukan Pak Gilbertnya hebat, tapi Tuhan pakai Pak Gilbert. Ya saya pikir segala sesuatu tentang Pak Gilbert itu dilihat orang. Termasuk ketika
Pak Gilbert kalau punya pemahaman yang tidak cocok dan kemudian orang tuanya Pak Gilbert dalam hal ini Sinode GBI yang kurang lebih 12 pejabat Sinode GBI panggil beliau dan mulai nasihat beliau dan memerintahkan, dan beliau kirim kasih saya lagi. Saya tanya, boleh bikin? Beliau bilang boleh. Artinya begini, saya lihat pelajaran pentingnya ialah bahwa memang semua pendeta pandangannya bisa salah dan kemudian mengalami perubahan. Ya, contoh tentang pandangan Tritunggal. Saya waktu lihat kiriman ini mau bikin video ini, saya ingat juga tentang pandangan saya dulu tentang Tritunggal ini juga salah, saudara. Saya pikir seperti yang Pak Joshua pikir, ya, satu pribadi, 3 manifestasi. Dulu saya punya pemahaman begini, bahwa kalau Tritunggal itu seperti rokok misalnya, ya. Rokok itu kan ada satu rokok misalnya, ya. Saya bukan perokok, mantan, ya. Ini bukan ajaran ayo kita merokok, bukan ilustrasi. Rokok itu kan ada 3 unsur, ya. Katakanlah Surya 12 lah atau bentul biru. Dulu saya mabok-mabok, saya kadang-kadang bentul biru pun saya hantam. Itu rokok yang bikin bibir bengkak dan pecah-pecah. Tapi kalau di NTT sudah kena sopi, kayak di Manado atau di Ambon mungkin cap tikus, arak, aduh sudah selesai itu. Bentul biru pun mantap, ya. Besok pagi baru bibirnya agak dower. Nah, rokok itu kan ada 3 unsur, ya. Ada unsur filternya, ada unsur kertasnya, ada unsur tembakonya. Dulu pandangan saya tentang Tritunggal ya kayak begitu. Satu rokok ada 3 unsur di dalam. Ada unsur tembakau, ada unsur kertas, ada unsur filter. Maka menjadi satu. Padahal itu salah. Kenapa salah? Karena kalau kertas berdiri sendiri, kertas bukan rokok. Filter berdiri sendiri, filter bukan rokok. Atau saringan penyaringnya itu bukan rokok. Tembakau berdiri sendiri, tembakau bukan rokok. Sedangkan setelah saya belajar, nah ini gunanya YouTube ini. Nonton pendeta-pendeta pintar, baca buku mereka, ikuti khotbah mereka. Saya belajar kok, saya belajar sungguh-sungguh. Dari salah, ya harus akui, kita kan salah. Saudara masih ingat dalam Kisah Para Rasul 18, ketika Apolos berkhotbah dengan semangat, pendengarnya siapa? Priscilla Aquila. Priscilla Aquila melihat, lalu kemudian membawa Apolos. Saudara bisa baca di 1 Korintus 18 di sana. Menasehati Apolos, kan dia hanya memahami baptisan Yohanes versi Yohanes Pembaptis. Lalu dinasehati, justru Apolos lebih berguna. Saudara lihat, seorang pengkhotbah dinasehati oleh pasangan suami istri, jemaat biasa, yaitu Priscilla Aquila. Nah ini jemaat model apa sampai bisa nasihat pendeta? Inilah jemaat yang belajar Alkitab. Sekarang banyak YouTuber yang saya kenal, mereka bukan latar belakang teologia, tapi memang mereka luar biasa. Mereka Tuhan pakailah, saya harus akui, Tuhan pakai, bukan Tuhan pakai kita saja. Suka-suka Tuhan, binatang aja Tuhan bisa pakai, apalagi manusia sekalipun tidak sekolah teologia. Tapi mereka karena baca buku, ikut pengajaran yang benar, lalu mereka Tuhan hadirkan untuk menjaga kita-kita yang pendeta ini, yang walaupun sekolah teologi, tapi kita bukan maha tahu, maha sempurna. Pengetahuan kita ada kurang dan lain sebagainya. Jadi, saya akhirnya berubah juga. Jadi saya lihat pandangan saya yang dulu, wah kacau nih. Sedangkan Tritunggal kan kita tahu, Yesus sendiri dia Allah. Roh Kudus sendiri dia Allah. Bapa sendiri dia Allah. Inilah. Hakikatnya Allah. Tapi kalau rokok itu kertas sendiri, kertas bukan rokok. Jadi ilustrasi seperti itu salah. Jadi saya akhirnya belajar dengan sejumlah data Alkitab yang luar biasa. Menekankan bahwa Tritunggal adalah satu hakikat 3 pribadi. Dan masih ada banyak doktrin-doktrin lain. Dan kita masih terus belajar sampai sekarang. Jadi di sini juga saya minta terima kasih buat semua YouTuber pintar. Tetap rendah hati saudara-saudaraku karena kalian luar biasa. Dan jemaat jangan anti. Ya,
sekalipun begini loh, ada yang andai kata saudara dukung saya, contoh ya. Saudara dukung saya, kalau saya kena serang, jangan cepat-cepat menyalahkan yang menyerang. Yang menyerang itu bisa benar loh. Saya bisa salah, mendingan saya yang berubah, selesai. Kita harus ada orang-orang kayak begitu dalam hidup, supaya lebih mantap, terutama dalam berteologia, dalam berkhotbah, mengajar firman Allah. Jadi saya melihat bahwa ketika Sinode GBI memerintahkan, saya baca ini poin keempat, wow, orang tua melakukan porsinya dengan baik, anak pun yaitu GBI Glow menerima dengan baik. Jadi saya pikir ya kalau Pak Yosua tidak mau diatur, tidak sejalan. Kalau Pak Gilbert tidak, saya ikut. Jadi akhirnya kredo itu harus dihapus ya, karena harus pakai yang kredonya GBI begitu ya. Di dalamnya tentu itu yang saya akui dari Sinode GBI. Jadi ini pelajaran saja buat kita semua, bahwa ya inilah kerendahan hati Pendeta Gilbert ketika beliau kirim kasih saya ini. Saya lihat, waduh, luar biasa ya. Orang tua ngomong, anak dengar, dan saya sebagai pendeta baru tentu lihat pendeta-pendeta senior kayak begini, kita dapat pelajaran. Bukan hanya hebat berkhotbah, tapi kerendahan hati, mau diatur. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Karena kita tidak bisa bilang hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Di sinode kita semua tuh ada. Ya, kecuali sinodenya sesat, yaitu kita lawan. Tapi kalau sinodenya ajar benar, kita mau lawan apa? Itu wakil Tuhan bagi kita pendeta-pendeta. Begitu. Kalau sinodenya salah, ya kita hantam, tidak ada istilah. Saya juga tidak peduli siapapun. Tetapi masalahnya kalau dia mengajarkan yang benar. Begitu ya. Jadi ini tanggapan saya dan Pak Gilbert. Kalau Bapak Gilbert dengar ini, terima kasih banyak telah mengizinkan saya bikin video ini. Saya pikir apa yang Pak Gilbert sudah kirimkan kepada saya dan izinkan saya bikin video yang di dalamnya Pak mau diperintah oleh orang tua Bapak, yaitu Sinode GBI, itu luar biasa Pak. Itu rendah hati Pak. Memang kita harus belajar dari orang lain, dengar-dengaran hamba-hamba Tuhan, karena kita akan semakin baik. Dan saya pikir itu yang terbaik ya. Dengan mengirimkan surat ini saja tanpa Pak Gilbert banyak bicara, saya sudah dapat pelajaran menarik, bahwa kita semua ini belajar, dan kata kunci dari belajar cuma satu, perubahan. Ya, belajar tuh dari tidak bisa jadi bisa, tidak biasa jadi biasa, tidak mau jadi mau, tidak mampu jadi mampu, dan seterusnya. Dan saya pribadi harus bilang kepada semua orang Kristen, kita bersyukur punya hamba-hamba Tuhan, YouTuber Kristen. Ya, sepanjang kita tulus loh, bukan serang orang yang apa ya, hanya cari subscriber lalu cari apa lagi, popularitas, janganlah. Kita berdoa, kita uji diri sendiri-sendiri. Ini kebetulan kita bisa saling mengingatkan. Kalau kita sudah mati, siapa mau ingatkan siapa lagi? Jadi ya, sepanjang kita tulus, mari kita lakukan dengan baik, bukan dengan kebencian atau apa begitu ya. Soalnya hati ini susah. Yeremia bilang hati ini licik begitu, ya kan? Jadi ya, saya berdoa biar video saya yang sederhana dengan topik GBI Glow bukan anak emas dari Sinode GBI menjadi berkat bagi Anda semua. Kalau saudara berkenan, berikan komentar saudara, like, share, dan itu juga biasa saya baca-baca, saya pelajari. Kalau ada masukan-masukan, tapi ingat ya, kita harus dewasa melihat ini, begitu loh. Ya, saya bikin juga bukan serang Pak Gilbert, bukan. Justru saya lihat Pak Gilbert di sini rendah hati, mau diatur, mau berubah, ya. Dan buat Pak Gilbert, saya lihat banyak juga yang serang Bapak. Jadi menurut saya dari kemauan Bapak untuk diperintah tidak pakai kredo GBI Glow, itu sudah cukup kuat Pak. Dan Bapak sering mengajar kami toh dari video-video Bapak bahwa tidak usah pusing dengan omongan orang, kita tidak bisa senangkan semua orang, itu benar.
Jadi kita hanya senangkan Tuhan. Dan buat semua pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, mari kita bersatu dalam ajaran yang benar, dalam karakter yang benar. Kalau memberi masukkanlah dengan penuh cinta. Saya Pendeta Mel Atok, sampai jumpa dalam video lain. Tuhan Yesus memberkati.